Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Jumat 26 Januari 2024. Seperti biasa kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan. Namun kita coba akan mereview dulu yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Apakah nanti ada pembelajaran yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan satu hari kemarin. Ya, kita mulai dulu dari yang ada di layar ya. Kita coba untuk menarik garis bantu kemarin ya, turun kemudian naik. Kita uji di area di sini, kemudian jika tidak mampu menembus maka akan berbalik turun kira-kira mendekati 2003 ya. Sebaliknya ketika mampu menembus akan berpeluang akan bergerak lebih jauh di atas. Kita menempatkan posisi buy di atas level 2019 yakni di 2022, kemudian sell-nya di 2010. Kita lihat perjalanannya, yang pertama disentuh ini hampir bersamaan tentunya. Mana yang lebih dulu ketika dia bergerak turun ya, maka yang kita pertimbangkan adalah bagaimana menempatkan exitnya, resikonya ditaruh di mana. Dan ini sangat penting ya. Apakah kita menggunakan batasan stop loss atau kita menggunakan averaging, menggunakan switching? Itu adalah bagian dari strategi masing-masing ya. Kalau kita menggunakan batasan resiko maka close-nya sudah sesuai dengan perhitungan, misalnya 400, 500, 1%, 2% silahkan. Bagaimana ketika tersentuh? Ya namanya bisnis, resiko yang sudah kita tanggung harus sudah kita terima dengan baik karena itu adalah perhitungan kita. Kesepakatan yang kita sudah buat dari awal, saya meresikokan sekian. Sebaliknya ketika kita menempatkan satu recovery misalkan dengan SL dan switching atau dengan menempatkan posisi baru di kisaran 400 di sini misalnya, maka tentu kita bisa mengcover dengan pergerakan di atasnya ya. Setidaknya bisa memperkecil tingkat kerugian. Bagaimana dengan buy-nya? Kalau satu posisi tersentuh maka harus kita sesuaikan yang posisi yang awalnya jauh harus kita sesuaikan dengan recovery kita. Jadi bukan ditunggu dua-duanya tersentuh atau salah satunya, karena ketika sudah punya posisi maka yang kita pertimbangkan bukan di kondisi yang sama dengan lot yang sama, tetapi bagaimana kita meresikukan, bagaimana kita melakukan recovery. Bagaimana jika dua-duanya tersentuh kita tidak sampai monitor? Maka yang berlaku adalah bagaimana kita memperkecil tingkat kerugian. Exitnya di mana? Exit ketika sudah mulai ada yang lebih dominan. Ketika masih sideways kita masih tahan dulu ya. Toh juga jaraknya tidak terlalu jauh. Bagaimana kalau sudah di atas 1000? Maka dari awal ketika satu posisi tersentuh atau mendekati, setidaknya kita sudah bisa memperkirakan. Atau di awal kita sudah menempatkan, walaupun pakai pending order, tetap saja kita bisa menempatkan batasan resikonya ya. Tinggal kita saja mau atau tidak. Jadi jangan masih berkilah ya, karena ini dua-duanya tersentuh, jadi dua-duanya rugi dong. Ya karena tidak mau berpikir, tidak mau cari jalan keluar, yang ada terima jadi, terima bersih, kalau bisa sell, kemudian marketnya turun, buy, marketnya naik ya. Enak sekali kalau begitu, tidak ada orang nanti yang rugi, tidak ada orang yang mau kerja yang lain. Itulah bedanya, harus butuh perjuangan, butuh proses, dan butuh penalaran dan latihan yang panjang. Dari pergerakan yang ada, kalaupun di atas dan di bawah kita sudah tersentuh, di atas pun jika tersentuh kita sudah membatasi dengan resikonya, tidak bisa sampai terlalu jauh ya, sudah kita pertimbangkan, sudah kita hitung.
Bahkan berkaitan dengan recovery, berkaitan dengan manajemen resiko sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita bahas. Style kita kalau harian bagaimana, kalau scalping bagaimana, kalau swing bagaimana ya. Mudah-mudahan bisa menyikapi semuanya dan selalu rugi bisa kita tukar menjadi profit. Lanjut kita akan memetakan untuk satu hari ke depan ya, dengan melihat pergerakan kemarin yang sideways, yang datar, tidak ada kekuatan yang lebih dominan sekalipun di endingnya didominasi oleh bullish ya, tetapi kekuatan ini hampir seimbang. Kemudian kalau kita amati di time frame lebih dekat di H4 ya, tentu ini juga masih tidak ada tanda-tanda yang lebih signifikan mengarah pada satu pergerakan ya, masih datar, tidak ada tren di sana. Namun demikian tetap saja kita perhatikan dari penolakan di sana, kemudian dari sisi pergerakan titik tertinggi yang mulai merendah di sana. Tetap dominannya adalah turun. Dominannya adalah turun, namun harus kita uji di area supportnya di sana ya, di 2012. Jika nanti menembus dengan baik, maka berpeluang akan jauh lebih kuat bergerak ke bawah. Sebaliknya ketika di garis tren ini atau di area kecenderungan ini yang nanti mulai terbentuk swing high yang baru, maka bisa jadi menjadi awal struktur buyer yang akan mendominasi di sana. Baik, secara umum seperti itu kira-kira pergerakan masih akan cenderung turun jika nanti tidak terbentuk swing high yang baru dan menembus level supportnya. Kita ke H1 dulu untuk melihat secara dekat ya. Kita masih tetap menggunakan garis-garis yang ada tadi. Kita perkecil dulu. Yang terdekat kita tarik garis supportnya ya. Yang kemudian yang kedua kita juga tarik garis resisten yang di atas. Oke, kemudian ketika dia masih berpeluang akan kembali turun, maka nanti tentu akan berat untuk menembus level resistennya. Kalau saya tarik garis yang lebih dekat di sana, oke, kemudian bergerak kembali naik. Nah, sampai di sini sekarang kita mengujinya nanti di resistennya ya. Ketika nanti mampu dilewati dengan signifikan, maka hati-hati ya, bisa bergerak jauh lebih kuat. Sementara di sisi bawah kita uji di sini nanti kekuatan bearishnya. Kalau dia lebih kuat menembus, maka bisa lebih panjang cenderung bergerak turunnya. Nah, sekarang yang running kemana? Yang running ini masih mencoba untuk menekan ke bawah, namun masih terlalu jauh. Kita lihat dari sisi high-nya tadi sempat bergerak naik kemudian ditolak ya, sehingga kita bisa manfaatkan space di antara running ini sampai dengan area supportnya untuk kita bisa menempatkan entry point kita. Di bawah level psikologisnya kita menempatkan posisi sell-nya ya. Kita menempatkan dulu posisi sell di 2017 ya. Sell di 2017.49. Kemudian nanti target yang paling dekat itu berada di area supportnya ya. Berada di area supportnya di sini kira-kira di kisaran 2011 ya.
Target berada di 2011.76. Kita menguji di sini, nanti kalau dia jauh lebih kuat, dia akan menembus begini. Kemudian bisa kembali turun lagi, jauh lebih kuat. Sehingga kita menempatkan berikutnya di kisaran 2005 ya. Kita menempatkan target berikutnya di 2005. Target yang kedua di 2005.39. Kita coba ukur yang masih wajar untuk satu targetnya. Oke, masih cukup. Kemudian di jenuh jual, kita perkirakan hari ini hari Jumat ya, karena hari Jumat juga nanti bisa jauh lebih panjang. Saya akan ukur menggunakan beberapa daily range yang sebelumnya sudah berjalan, kemudian kita akan kombinasikan dengan berbagai daily range sebelumnya yang masih masuk akal dan realistis untuk akhir pekan ini ya. Oke, kira-kira di kisaran ini untuk daily range-nya ya. Kita lihat dari sisi sebelah kiri. Oke, kita turunkan sedikit. Yang banyak disentuh di sana. Daily range kita perkirakan di kisaran 1993 ya. Tentu untuk bergerak di angka di bawah 2000 memang cukup berat, tapi yang kita ambil tetap ini masih realistis di dalam satu hari. Area jenuh kita tempatkan di 1993 ya. Nanti kita akan uji tentunya bertahap di target itu apakah mampu ditembus, kemudian bagaimana pola terbentuk di sana, bagaimana penolakan dan sebagainya. Kemudian di bagian atas ya, ketika menembus level resisten ya, ketika menembus level resisten kita akan menempatkan entry point kita di kisaran 2026 ya, dengan target nanti di 2032 ya. Entry point yang di atas baik kita tempatkan di 2026. Kemudian kita akan kita targetkan nanti ini kalau kita ukur dari running berapa jaraknya ya. Oke, kita turunkan sedikit. 2026.05 ya, lebih dekat. Kemudian target nanti kita akan tempatkan di 2032 ya, kira-kira 500-an ya, 600 cukup. Berikutnya di target yang kedua, jika nanti masih bisa ditembus dengan baik ya, kita tempatkan di ujungnya di sana, mendekati psikologisnya. Target di 2032. Selanjutnya tadi untuk yang kedua, di target yang pertama nanti kita akan amati bagaimana pola yang terbentuk. Bisa jadi di area di sini hanya koreksi atau mantul kecil, atau bisa jadi akan break. Yang jelas masih berada di bawah, masih berada di atas support, supportnya ya, di bawahnya.
artinya masih belum membentuk swing low yang baru yang lebih rendah, maka akan bisa bergerak seperti ini. Sehingga kita menempatkan di target berikutnya ketika target 1 tidak ada tanda-tanda penurunan, tidak ada tanda-tanda pembalikan dan sebagainya, masih ada momentum yang kuat, maka masih berpeluang untuk bergerak naik. Dengan kita perkirakan di target yang kedua di 2039 poin sekian ya. Masih kuat di sana, tidak ada tanda-tanda pembalikan juga, maka berpeluang akan bergerak jauh lebih tinggi ya. Kita perkirakan dengan menempatkan daily range-nya kira-kira sekian ini ya. Oke, naik sedikit di atasnya yang banyak disentuh. Oke, kita perkirakan untuk daily range-nya atau area jenuh belinya kita perkirakan di 2045. Area jenuh di 2045 ya. Nanti sekali lagi secara bertahap kita akan amati. Ketika sudah mulai bergerak terus naik ke atas, kita bisa menentukan atau menarik garis retracement ya dari ujung di sini sampai terendah di sini. Nanti akan ketemu di mana area retracementnya. Disitulah kemungkinan nanti akan terhenti ya kira-kira ya. Jadi maksimal berada di sini di kisaran 2055 ya, 55 sampai dengan 58 ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang belum ada persiapan, setidaknya ada gambaran kehati-hatian untuk menempatkan entry point kita. Satu hari kemarin ada konsolidasi, hari ini masih ada news di jam 10-an. Berhati-hati hari Jumat, bisa jadi meskipun kemarin konsolidasi, bisa jadi hari ini akan meledak ya. Kita tunggu nanti setiap pergerakan, kita akan baca kembali, kita akan update kembali sehingga kita tidak kehilangan momentumnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung dengan Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan silakan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam profit dua arah.